Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya, itu tentang variabel penelitian. Nah, setelah tadi ya, kita sudah mengumpulkan 5 artikel, ya minimal loh ya, minimal 5 artikel. Kalau misalnya minimal 5 itu, ya harapan saya adalah lebih ya, karena memang kalau lebih itu semakin banyak referensi yang kita baca, maka semakin menambah wawasan kita. Nah, di sini kita memahami dulu variabel penelitian. Kenapa? Karena di mata kuliah Metopen ini kan diminta untuk membuat sebuah model riset, di mana model riset itu adalah sebuah kerangka yang dimana akan menjadikan teman-teman acuan di dalam penelitian. Sehingga kalau misalnya kita nggak mengenal variabel penelitian, ya kita nggak mungkin membuat sebuah model riset. Harapan saya dengan adanya variabel penelitian, maka model risetnya akan terbentuk secara maksimal sehingga teman-teman bisa meneliti dengan adanya model riset atau kerangkanya. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita bilang tentang variabel penelitian itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi kita sebagai peneliti itu menentukan mana sih yang menjadi variabel X, mana yang dijadikan sebagai variabel Y. Nah, disinilah teman-teman awal mulanya atau berpijaknya membuat sebuah kerangka penelitian. Jadi di sini juga nanti akan bisa diambil sebuah kesimpulan tentang hasil yang sudah dibuat di dalam model riset. Memang saya sudah bilang berkali-kali bahwa judul penelitian itu nanti aja, karena apa? Dari model riset teman-teman sudah bisa membentuk sebuah judul. Jadi pikirkan dulu variabelmu apa. Nah, contoh misalnya di sini adalah jenis-jenis variabel, ada independen dan dependen. Kalau variabel independen teman-teman biasa mendengar itu adalah variabel X-nya, sedangkan variabel dependen itu adalah variabel Y. Nah, di variabel independen ini, independen itu apa sih, Bu? Nah, variabel independen, kalau teman-teman tahu, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Saya ulangi ya, kalau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Kita lihat tadi dependen sebelah mana, berarti dependen itu sebelah kanannya, yang biasa kita kenal dengan variabel Y-nya. Jadi variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel lain. Otomatis karena dia dipengaruhi oleh variabel lain, maka dia dipengaruhi oleh X-nya, yaitu variabel independen. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan variabel independen itu berarti adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Ya, kalau ketika kita bicara variabel independen, berarti itu ada X1, X2, X3, X4 misalnya kayak gitu. Jadi dependennya adalah Y, ya. Teman-teman harus bisa membedakan mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Nah, ini salah satu contoh, mungkin ini di manajemen ya. Di manajemen kalau variabel independennya ada reputasi perusahaan, kemudian kepercayaan konsumen, berarti itu variabel X-nya. Nah, kalau variabel dependennya berarti apa? Variabel dependennya keputusan pembelian online. Berarti keputusan pembelian online itu dipengaruhi oleh reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Sedangkan reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi itu ya yang bisa ditekankan. Nah, kalau untuk pajak akuntansi, saya contohin di sini pajak. Jadi variabelnya adalah kepatuhan wajib pajak itu sebagai Y-nya, dan X-nya adalah pemahaman perpajakan dan sanksi pajak. Nah, gimana kita menemukan variabel X itu, Bu? Ketika kita sudah menemukan variabel dependennya adalah kewajiban pajak, misalnya kepatuhan wajib pajak, atau tadi di manajemen keputusan pembelian online, kita kumpulkan tadi dari artikel yang kita kumpulkan, kita cari di Google Scholar. Kepatuhan wajib pajak sebenarnya dipengaruhi oleh apa sih? Kita kumpulkan semuanya. Nah, nanti penjelasannya di sini. Nah, selanjutnya adalah jenis variabel, yaitu variabel moderator atau intervening ya. Di situ ada dependen dan independen. Jadi dia di tengah-tengah sebagai perantara. Contohnya, jadi variabel moderator itu memperkuat pengaruh antara variabel independen dan dependen.
Jadi dia di tengah-tengah untuk mempengaruhinya. Contohnya ya, contohnya kalau misalnya di manajemen, ini ada variabel independen dan ada variabel dependen, ada kualitas produk dan ada loyalitas konsumen. Karena di sini membahas tentang variabel moderating, maka di tengahnya konsumen akan merasa puas. Itu yang memperkuat, sehingga di situ disebut variabel moderating. Ini kalau manajemen. Kalau yang akuntansi, kita misalnya kita mau melihat nilai perusahaan, variabel Y-nya. Kemudian di sini ada penghindaran pajak, ada leverage, misalnya X1, X2-nya. Yang memperkuat variabel moderasinya adalah transparansi, misalnya gitu, ya. Jadi, moderating ini ada di tengah-tengah antara variabel dependen dan independen. Nah, kemudian bagaimana kita membuat model riset? Yang pertama, tentukan dulu variabel dependennya. Tentukan dulu, kita kumpulkan dulu variabel dependennya. Ada 10 ya, misalnya variabel yang punya peluang untuk mempengaruhi variabel dependen. Berarti independennya kita kumpulin nih, sampai 10, sampai kalau saya ngasih contoh tadi nanti 6 misalnya. Ya nggak apa-apa, semaksimalmu nemuin. Misalnya 10 ya, ini contoh 10 atau 6. Kumpulkan dulu yang mempunyai peluang untuk mempengaruhi variabel dependen. Kemudian buat prioritas 1 sampai 10, mana yang punya peluang paling dominan terhadap variabel dependennya. Kita prioritaskan 3. Kenapa saya bilang 3 ya? Paling enggak ada 3 lah. Ya, paling enggak X-nya ada 3, X1, X2, X3. Kayak gitu. Kalau lebih boleh Bu, boleh. X1, X2, X3. Pilihlah 3. Ini contoh ya, contoh bagaimana membuat model riset. Dari artikelmu kamu kumpulin dulu. Paling enggak ada 10 independen yang mempengaruhi dependen. Setelah itu pastikan nama variabel independen dan dependen ada di penelitian terdahulunya. Jangan sampai wes tak pilih iki, comot sana, comot sini, tetapi tidak ada di penelitian terdahulu. Jadi itu adalah menjadi acuan atau tempat pijakan ketika teman-teman memilih penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu ada enggak? Dicek dari 5 artikel itu. Ya kalau saya bilang teman-teman sudah bisa mengumpulkan minimal 5, itu pasti ada. Kemudian antara variabel independen dan dependen diberikan tanda panah. Tanda panah ya, tanda panah bahwa independen mempengaruhi dependen. Seperti itu. Nah, setiap pengaruh independen dan dependen harus ada literatur pendukungnya. Kemudian literatur pendukung digunakan untuk membuat hipotesis penelitian ya. Seperti itu. Contoh, sekarang saya contohnya di manajemen dulu. Misalnya riset di manajemen ini kita pengen terkait tentang destinasi wisata di Bali. Pertama kita harus menentukan dulu variabel dependen yang paling penting tuh apa? Kepuasan turis, kepuasan berkunjung, loyalitas, komitmen berkunjung, minat berkunjung. Kita kumpulin dulu nih variabel dependennya dulu nih. Mana ya yang paling kita pahami dan paling kita senangi dan kita pengen tahu yang mana menjadi prioritas ya. Ternyata setelah kita mengumpulkan variabel dependennya, kita pengennya loyalitas destinasi wisata. Loyalitas destinasi wisata kita kumpulkan tadi 10 hal yang mempengaruhi orang loyal ke Bali. Oh ternyata kita lihat nih, kita baca di artikel terkait tentang loyalitas destinasi wisata. Pemandangannya, harganya, pelayanannya, banyak tempat wisata, suasana, pengalaman. Nah kita pilih 3 yang paling menurut kita banyak artikelnya, banyak referensinya, dan kita senang. Nah setelah itu buat prioritasnya. Yang mana ya? Nah pilih 3. Boleh pilih 4 Bu, boleh pilih 5 Bu, boleh. Setelah kita pilih mana yang paling prioritas, kita tadi di sini contohnya saya memprioritaskan yang pemandangannya indah, harga dan pengalaman yang menarik, sehingga model riset yang saya buat adalah pengalamannya, harga dan citra tempat wisata. Kayak gitu. Jadi 3 hal ini yang menjadi riset teman-teman atau menjadi sebuah riset. Nah, ya. Kemudian
dari ini kita sudah bisa membuat judul. Ya, misalnya pengaruh pengalaman turis, pengaruh harga, pengaruh citra tempat wisata terhadap loyalitas wisatawan. Ya, jadi step by stepnya tadi sudah ya kita lakukan. Kumpulkan dulu variabel dependennya dulu, mana yang kita pengen teliti, kemudian kita cari referensinya, kita kumpulkan mana yang lebih penting ya, maksudnya menjadi prioritas kita yang mana. Oke, saya lanjut lagi untuk yang akuntansi. Contohnya kita pengen meneliti tentang implementasi sistem informasi akuntansi. Nah, untuk sistem informasi akuntansi kita kumpulkan dulu dependennya. Oh, tentang kemudahan penggunaan SIA di UMKM, keputusan menggunakan SIA, sistem informasi. Kemudian pelatihan penggunaan SIA atau komitmen menggunakan SIA. Nah, objeknya adalah pengguna sistem informasi akuntansi di UMKM misalnya. Jadi kita pilih tentang penggunaan sistem informasi akuntansi di UMKM. Nah, kalau yang akuntansi tadi saya ngumpulinnya 6. Kalau di manajemen 10. Lah Bu, kalau saya mau ngumpulin 5 atau saya mau mengumpulkan 15 boleh nggak? Boleh. Ini kan contoh. Nah, dari 6 ini kita mengumpulkan variabel yang mempengaruhi penggunaan sistem informasi akuntansi tadi. Ada kebutuhan, ada kemudahan, adanya pelatihan, tentang usianya, suasana, dan segala macam. Kemudian kita lihat buat prioritasnya dari 1 sampai 6 tadi mana yang paling baik untuk menggunakan itu. Oh, ternyata usia. Kita lihat nih usia yang paling muda, biasanya yang paling mudah menggunakan sistem informasi akuntansi. Kita pengen tahu. Kemudian jenjang pendidikan, pelatihan. Nah, ini 3 hal ini yang mempengaruhi variabel dependennya, implementasi sistem informasi akuntansi. Jadi itu caranya kita membentuk sebuah model riset. Jadi teman-teman di sini harus tahu bagaimana caranya membentuk model riset. Caranya tadi ngumpulin artikelnya, kumpulkan variabel dependen dulu, mana yang pengen kita teliti, tentukan Y-nya yang mana, kemudian kita tentukan X-nya, dikumpulkan dari artikel sebelumnya. Setelah itu X itu kita kumpulkan kan, mana yang prioritas kita pilih. Seperti itu. Mana yang akan dijadikan, ingat harus ada penelitian terdahulunya. Supaya apa? Supaya bagus dalam menelitinya, ada referensi terdahulunya. Ya, sama halnya misalnya kepatuhan pajak, nah seperti ini. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga langsung bisa diimplementasikan dalam pembuatan model riset untuk kita lanjut ke pembuatan atau gambaran riset selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.